Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi mengenai memahami manajemen hubungan pelanggan. Nah, untuk anggota kelompoknya sendiri, yang pertama ada Alfiza Agustia Putri, yang kedua Fatin Masruroh, yang ketiga Melin Anjarwati Sarafina, yang keempat Rosanti Divi Hardika, yang kelima Aldo Rizkia Putra, dan yang keenam Izudin Arham Hanif. Selanjutnya untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, Fatin Masrurah, NIM 12405193233 untuk A. Konteks CRM. Nah, di sini ada pengertian CRM. CRM ini adalah strategi bisnis yang terdiri dari software dan layanan yang disediakan untuk meningkatkan keuntungan atau profit, kemudian pendapatan dan kepuasan pelanggan. Nah, caranya adalah dengan membantu berbagai bentuk perusahaan untuk mengidentifikasi pelanggannya dengan tepat, kemudian memperoleh lebih banyak pelanggan dengan lebih cepat, dan mempertahankan kesetiaan pelanggannya. Kemudian ada fungsi CRM. Nah, sebuah sistem CRM ini memiliki beberapa fungsi yang harus dijalankan, yaitu diantaranya yang pertama ada mengidentifikasi faktor-faktor yang penting bagi pelanggan. Yang kedua, mengusung falsafah customer oriented atau customer centric. Yang ketiga, mengadopsi pengukuran berdasarkan sudut pandang pelanggan. Yang keempat, membangun proses dari ujung ke ujung dalam melayani pelanggan. Kemudian yang kelima, menyediakan dukungan pelanggan yang sempurna. Kemudian yang keenam, menangani keluhan atau komplain dari pelanggan. Yang ketujuh, mencatat dan mengikuti semua aspek dalam penjualan. Yang kedelapan, membuat informasi holistik atau bisa dikatakan utuh, menyeluruh tentang informasi layanan dan penjualan dari pelanggan. Kemudian, apa sih yang diperlukan CRM dalam menjalankan fungsinya? Jadi, ada beberapa hal yang dibutuhkan atau diperlukan bagi sistem CRM ini agar dapat menjalankan fungsinya, yaitu yang pertama, merencanakan bisnis yang matang. Kemudian yang kedua, mendefinisikan tujuan dan sasaran dari penerapan CRM. Yang ketiga, menentukan batasan-batasan dari CRM menurut strategi yang ditetapkan. Yang keempat, menentukan parameter dan standar pengukuran keberhasilan penerapan CRM. Kemudian yang kelima, menentukan standar aturan penanganan strategi berdasarkan informasi dari sistem CRM seperti perubahan, perbaikan, dan pemantapan strategi. Selanjutnya ada kendala dari CRM. Nah, pastinya dalam penerapannya CRM ini akan selalu mengalami berbagai macam kendala, seperti yang pertama, pada aplikasi TI atau teknologi informasi dapat terbuangnya fitur atau kelebihan-kelebihan yang ditawarkan teknologi informasi tersebut dengan percuma. Kemudian yang kedua, pelanggan tetap mengeluh. Yang ketiga, hubungan dengan pelanggan tetap transaksional. Yang keempat, tidak ada peningkatan efisiensi. Yang kelima, staff sales dan marketing masih saling menyembunyikan data. Kemudian yang keenam, keuntungan perusahaan masih stagnan atau jalan di tempat. B. Identifikasi CRM. CRM itu sendiri adalah strategi bisnis pada perusahaan yang dirancang untuk meningkatkan pendapatan dan profitabilitas, mengurangi biaya serta meningkatkan loyalitas pelanggan. Dalam pekerjaan penjualan secara langsung, interaksi dapat membuat perbedaan besar ketika membangun hubungan dengan pelanggan. Dengan keajaiban teknologi, kita dapat menjembatani kesenjangan dan tetap terlibat dan responsif terhadap kebutuhan klien.
Dan yang C ada CRM strategis. CRM strategis ini digunakan untuk merebut hati dan menjaga loyalitas konsumen dengan menciptakan serta memberikan nilai bagi pelanggan yang mengungguli para pesaing. Perusahaan menciptakan kultur di dalam perusahaan di mana semua sumber daya akan dialokasikan untuk meningkatkan nilai perusahaan di mata pelanggan. Orientasi bisnis sebagai berikut. Yang pertama, ada orientasi produk. Perusahaan yang berorientasi pada produk berpedoman pada konsumen akan memilih produk yang memiliki kualitas performa, desain, fitur yang paling unggul. Biasanya termasuk ke dalam perusahaan yang inovatif dan banyak menciptakan terobosan. Yang kedua, orientasi produksi. Perusahaan yang berorientasi pada penjualan akan lebih banyak menanamkan investasi pada iklan, penjualan, humas, promosi penjualan. Berupaya membuat produk yang biaya produksi rendah, lalu mengalokasikan dana yang besar untuk kampanye promosi. Yang ketiga, orientasi pelanggan menggunakan konsumen, mengumpulkan dan memanfaatkan informasi pelanggan untuk memberikan nilai atau value kepada pelanggan. Akan selalu menyesuaikan tuntutan pelanggan dan situasi pesaing bisnis. CRM operasional. Operasional CRM adalah salah satu dari 3 tipe aplikasi CRM atau operasional CRM, analytical CRM, dan kolaboratif CRM, yang mana merupakan suatu metode yang digunakan oleh perusahaan untuk mengelola hubungan perusahaan dengan para pelanggannya. Fokus operasional CRM adalah pada otomatisasi dan peningkatan pada pelayanan terhadap pelanggan. Otomatisasi yang dimaksud mencakup otomatisasi penjualan, otomatisasi pemasaran, dan otomatisasi pelayanan. Adapun tujuan utama dari operasional CRM yaitu melakukan suatu promosi untuk menarik minat pelanggan baru, mendapat kontak dari pelanggan baru tersebut, kemudian mendapat semua hal mengenai apa yang diinginkan oleh pelanggan tersebut demi tercapainya pelayanan yang baik di seluruh siklus hidup pelanggan. Customer Relationship Management Analytics. Customer Relationship Management Analytics membantu manajemen atas yang pertama marketing, sales, dan customer service dalam menentukan cara terbaik melayani pelanggan. Fungsi utama Customer Relationship Management jenis ini adalah analisis data. Customer Relationship Management jenis ini menganalisis data pelanggan yang berasal dari berbagai sumber. Lalu, data ini digunakan untuk memperoleh wawasan mengenai status terkini perusahaan. Data ini juga akan membantu manajemen atas dalam mengambil keputusan yang lebih baik serta eksekutif pemasaran dalam memahami efektivitas kampanye. Selain itu, data ini juga membantu sales eksekutif untuk meningkatkan penjualan dan layanan pelanggan dalam meningkatkan kualitas layanan dan membangun hubungan pelanggan yang baik. F. Tujuan CRM. Yang pertama, membangun database pelanggan yang kuat. Database pelanggan yang kuat merupakan kunci utama pelaksanaan CRM. Ada banyak alasan mengapa perusahaan perlu membangun database pelanggan yang kuat. Pertama, database pelanggan adalah salah satu aset utama perusahaan yang juga dapat dihitung performanya sebagaimana performa finansial yang lain. Kedua, database pelanggan dapat dijadikan ukuran tentang nilai perusahaan sekarang dan kemungkinan performanya di masa mendatang. Yang kedua, membuat profil di setiap pelanggan. Langkah tersebut merupakan pengembangan dari proses segmentasi konsumen yang sudah dilakukan pelanggan.
Profil pelanggan menyangkut segala aktivitas yang dilakukan oleh pelanggan mengenai penggunaan produk ataupun layanan perusahaan. Profil pelanggan akan memberikan gambaran tentang kebutuhan, keinginan, dan juga konsentrasi mereka tentang produk dan layanan perusahaan. Yang ketiga, analisis profitabilitas dari tiap-tiap pelanggan. Dalam analisis profitabilitas, ada dua hal yang akan dinilai dari masing-masing pelanggan. Pertama adalah penerimaan yang dihasilkan dari masing-masing pelanggan, dan kedua adalah biaya yang harus dikeluarkan untuk melayani masing-masing pelanggan. Aspek revenue dapat dilihat dari berbagai hal. A. Dari penggunaan produk atau layanan perusahaan yang mereka konsumsi sekarang. Yang keempat, interaksi dengan pelanggan yang lebih targeted dan customized. Dengan profil yang lebih jelas, perusahaan akan lebih mudah untuk melihat kebutuhan yang berbeda-beda dari setiap pelanggan. Informasi ini tentu saja akan memudahkan perusahaan untuk memberikan penawaran tentang produk dan layanan yang disesuaikan kebutuhan mereka. Dengan tingkat kebutuhan yang dipetakan, perusahaan juga dapat memberikan komunikasi pemasaran terpadu yang lebih personal dan customized.